prediksi Bapak golput tinggi nggak? Prediksi saya golput tidak tinggi. Karena apa? Karena semuanya akan turun ke lapangan. Karena masalahnya persaingan itu tidak hanya antar partai tapi juga antar teman. Nah, sehingga kalau dia mau menang, dia harus turun ke lapangan. Sehingga banyak orang diajaknya. Nah, namun kedua, ini bahaya itu bukan golputnya, suara tidak sah. Saya khawatir itu banyak. Kenapa? Yang nari itu kan bukan satu orang aja, bisa 2-3 orang. Nah, dia datang ke sana, dicoblosnya semua, atau dia nggak datang sama sekali. Nah, itu yang dikhawatirkan. Meskipun ya terakhir kemarin kita besar itu 82% yang datang tuh. Nah, itu cukup besar sebenarnya. Nah, tapi itu dalam keadaan pemilihannya tidak serentak. Kalau serentak ini kan yang masyarakat tradisional tadi, yang kelompok pemilih tradisional itu akan bingung gitu loh. Ada yang datang karena saudara, ada yang datang karena aku ngasih duit, ada yang datang lagi karena ngasih sembako misalnya. Sebagai orang kampung biasanya dia terima semua itu, Coblos semua. akhirnya bingung. Kan nggak coblos juga gitu, hilang dia. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, ujung-ujungnya, nah ini KPU yang harus hati-hatinya, karena ini bisa aja penyimpangan suara dimainkan oleh oknum tertentu gitu, dikelompokkan. Nah, makanya hati-hati dalam kondisi begini, konflik di wilayah terbawah itu kayaknya cukup besar. Cukup besar ya. Cukup besar. Nah, ini Pak, tadi incumbent itu cukup kuat ya saat ini pilgubnya. Tapi bukan tidak mungkin bisa dikalahkan. Iya, ya. Faktor-faktor apa ya kira-kira incumbent ini bisa kalah? Kalau kita lihat dari karakter pemilihan langsung ya, yaitu pencitraan, popularitas, maka harusnya yang bisa bersaing dengan dia orang yang populer. Nah, populer itu dalam arti bahwa mereka mendekatkan diri pada masyarakat. Sebenarnya masih ada waktu sebenarnya, ini kan masih lama. Jadi kan dia harus datang. So ada beberapa orang-orang yang sudah dikenal di wilayah itu satu. Kemudian yang kedua, dengan cara memperkuat tim kampanyenya, tim sukses lah kalau orang sekarang. So begini, kita lihat selama ini ya, yang dilakukan oleh para pesaing-pesaing dari kepala daerah itu masih menggunakan cara kerja tim kampanye yang tradisional gitu loh. Cuma bagi-bagi baju, bagi-bagi kain, misalnya. Jangan itu aja, datang hilang gitu. Nah, harusnya itu menggunakan pendekatan modern. Dulu contohnya ada tuh yang bisa mengalahkan tuh. Di kita ini, Pak Alex Nurdin bisa mengalahkan Pak Sahrial. Ini tuh pendekatan modern loh waktu itu. Dia udah muncul di laporan, ya kan? Dia muncul kemudian dengan program-program gitu. Dia berani ngadakan terobosan. Padahal dia itu bupati waktu itu. Jadi bisa mengalahkan seorang gubernur gitu. Sedangkan gubernur kan lebih banyak luas ruangnya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang berkeinginan seperti itu, harus begitu juga. Harus berani datang ke masyarakat gitu ya. Buat program-program yang bagus-bagus. Kemudian itu jangan lupa tim kampanye tuh. Saya ingatkan betul, tim kampanye harus modern. Jadi betul-betul orang-orang yang misalnya dia pembuat pencitraan. Nah, ini kelompok-kelompok orang komunikasi yang visualnya. Kemudian orang-orang yang bisa melakukan pendekatan program kemasyarakatan. Nah, itu harusnya muncul. Dan ini pernah dilakukan Pak Alex gitu. Nah, ini yang bagus gitu. Sehingga ya bukti Pak Alex bisa itu. Nah, jadi yang lain yang musuhnya kemarin rivalnya itu kan masih tradisional. Merasa sudah dikenal, langsung tenang-tenang aja, lempeng-lempeng aja. Nah, seperti sekarang ini kan ya. Nah, kan ini kan kita nggak tahu nih, belum ada nih, kelihatan baru Pak Herman Deru. Nah, yang ininya nggak jelas ininya. Program kalau baliho-baliho aja ada gitu ya. Tapi program-program yang mengenalkan mereka, kemudian yang membuat citranya bagus, termasuk program-program apa yang akan dilakukan, itu nggak ada sama sekali. Jadi masyarakat blank. Nah, kalau seandainya itu ada, ya kemudian dengan cara mereka itu masyarakat mengetahuinya dengan menggunakan teknologi sekarang ini, digitalisasi dan sebagainya, sehingga kaum muda, kaum masyarakat yang ada di daerah-daerah itu cepat mengenal mereka dan citranya akan bagus gitu. Berarti butuh energi yang besar juga ya. Betul. Nah, oleh karena itu saya bilang harus ada tim modern tadi. Saya bilang tim modern karena apa? Karena pendekatan yang lama ini yang lain itu masih tradisional loh. Nah, untuk keluar itu tim tadi menggunakan, maksudnya modern itu menggunakan teknologi, ya, kemudian menggunakan pendekatan yang programik istilahnya, ya, menggunakan program-program gitu. Bukan lagi pendekatan hanya sekedar bagi-bagi kaos sandi. Terus ini juga ada program yang ditawarkan, tapi program lama kayak program berobat gratis atau pendidikan gratis. Itu masih laku nggak? Saya rasa
agak seret, agak sulit ya. Karena begini, ini program gratis itu kan sudah ada juga sampai BPJS kan. Nah itu tadi program gratis yang bagaimana? Nah kalau memang itu artinya dia kemukakannya harus beda loh dengan yang sekarang. Kalau sama aja ya nggak ada gunanya, dan itu sudah dipergunakan yang dulu. Dia harus yang lain. Nah kalau dia masih tetap itu boleh gratis yang bagaimana misalnya? Dari rumah ke rumah kah? Misalnya apakah misalnya aja dokter keluarga yang sakit itu nggak perlu datang ke rumah sakit, cukup telepon aja dokter akan datang. Nah misal begitu. Terobosan itu yang penting. Tapi kalau hanya gratis skandal uang gitu ya, tetap saja kita harus mengikuti secara formal yang sudah ditetapkan sampai sekarang. Saya rasa nggak populer lagi itu. Tidak populer lagi. Sekarang itu justru orang bicaranya tentang bagaimana uang kerja. Sekarang banyak yang PHK, terus bagaimana meningkatkan harga karet, harga sawit. Nah itu sekarang kan pengangguran banyak. Ya, efek daripada pandemi kemarin, banyak orang sekolah yang sekadarnya aja yang bobotnya itu rendah sehingga tidak bisa berwirausaha atau apapun pekerjaan berpenghasilan yang produktif. Nah itu butuh terobosan baru berarti ya? Ya harus butuh terobosan baru, jangan ikuti cara lama. Kalau cara lama nggak terkejar lagi, waktunya nggak terkejar lagi nih. Ini kan sudah legislatif di bulan Februari, itu bulan Desember, nggak bakal terkejar lagi. Kalau Smart Tani aja 1 tahun ini belum tentu bisa masuk semua desa. Gitu kan? Tapi kalau dengan modern itu dia ada menggunakan jaringan dengan YouTube misalnya, digitalisasi yang lain, televisi, kemudian dia menggunakan kegiatan-kegiatan misalnya kemudian beasiswa yang sifat modern. Nah itu mungkin orang akan ini. Dan sekarang kan belum ada contoh pemberian beasiswa, belum ada. Padahal sekarang masyarakat sedang terpuruk. Itu, ya kan? Nah itu kemudian bantuan-bantuan bagi anak sekolah sekarang nggak ada lagi. Ya kan, udah terbatas sekali. Yang biasanya yang seperti KIP itu ya kartu Indonesia Pintar ya sudah ada di pemerintah. Nah jadi memang perlu suatu terobosan yang membuat masyarakat itu terperangah dikarenakan menjanjikan kehidupan mereka. Seperti tadi misalnya janji untuk membuat lowongan kerja baru, ya, kemudian misalnya menata misalnya kalau Palembang, bagaimana sih menata Palembang ini supaya lebih bagus lagi, sekarang sudah macet di mana-mana gitu. Nah itu kan belum terlihat gitu. Nah itu yang saya bilang modern tadi. Nah kalau kita sama aja dengan yang lain ya agak berat situasinya. Atau mengulang yang dulu juga sama aja. Iya karena masalahnya istilahnya kata orang Bali udah basi. Oke, terima kasih. Apa yang bisa disampaikan? Saran terakhir Pak. Iya, kita harapkan demokrasi kita ini kan sudah meningkat ke tahap yang lebih baik, yaitu dengan menyertakan menyamakan ini waktu untuk pemilihan legislatif dan eksekutif yang merupakan sebenarnya ini adalah prestasi. Karena pada hakikatnya direncanakan dulu itu bukan pada tahun 2024 ya pemilihan langsung itu, tapi pada tahun 2027. Berarti kita itu sudah sudah menang 3 tahun. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu saya jadi anggota KPU pertama dulu itu sudah dirancang di tahun 2027. Berarti ini ada suatu prestasi. Nah karena itu diharapkan semua sivitas yang terikat kepada ini yaitu partai politiknya, termasuk kader-kadernya, masyarakatnya, terus penyelenggaranya itu sadarlah bahwa ini adalah satu prestasi. Oleh karena itu adalah kita berlomba-lomba untuk memperbaiki ini secara berbobot dan berkualitas gitu. Jadi jangan sampai kita adanya potensi konflik itu atau potensi penyimpangan itu kemudian kita ikut. Justru kita harus jaga bersama-sama supaya kemenangan kita ini atau prestasi kita ini bisa kita jaga lebih baik lagi untuk lebih sempurna. Terima kasih. Oke, baik itu dia diskusi podcast kita bersama Dr. Ardian Saptawan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.